Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Ya, mau nanya ini Pak Haji ya. Ya. Anak saya kan sudah berumur, tapi nggak boleh nikah. Laki perempuan? Perempuan. Gampang. Nggak sampai 99 hari ketemu jodohnya dan nikah. Paling cepat 9 hari. Kemarin orang Sumedang 11 hari. Perempuan dapat jodoh. Kebetulan saya punya celana dalam yang baru belum dibuka itu beli. Ya udah dipakein dia, Dek, pakai ya? Dek, Kak, pakai nih. Ya. Selama berapa lama? Sampai 99 hari paling lama. Iya. Paling cepat 9 hari nanti kamu ketemu jodohnya. Itu bacanya apa Pak Haji? Pas mau pakai? Ya. Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karohmanya anak yatim RDAY Mbak pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putri saya namanya Bin, nikah tahun ini dengan cowok yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, soleh. Itu yang pakai anak saya kan? Yang baca anaknya pada saat Ya. mau pakai celana. Oke, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Sebelumnya saya tidak tahu sama kali video. Kencengan dong suaranya. Deketin. Jangan di-mute. Deketin. Ya. Saya tahu dari video Bapak. Deketin. Lihat dari video Bapak sebelumnya. Usaha anak saya itu punya anugerah ya, sepi. Ibu punya utang? Enggak, saya enggak punya hutang. Jadi anak ibu punya utang? Ya, punya anak hutang. Ibu? Ya. Laki perempuan? Laki-laki. Umurnya berapa? Umurnya 34. Utangnya kemana anaknya ibu laki-laki? Ke Bank Mandiri. Hah? Bank Mandiri. Bank Mandiri. Udah nikah belum anak ibu yang laki-laki? Udah, alhamdulillah. Udah. Ya. Terus pertanyaannya apa ke saya? Ya, saya hanya bisa membantu anak. Ibu hanya bisa membantu anak apa? Gimana caranya bisa membantu anak gitu? Gimana caranya bisa membantu anak? Ya. Utangnya lunas? Iya. Gampang Bu. Dia dikasih tahu mau gak? Kalau dia kasih tahu mau, nanti pasti lunas. Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Sholat Tobat jangan bolong. Sifat 18 nggak boleh ada. Nanti utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Sertifikatnya pulang sendiri. Terus pengen apa? Amin. Iya. Allah, Kalau dia mau, kalau dia nggak mau, ibu aja yang praktekin. Utangnya anak berapa semuanya di Mandiri? Banyak, Pak. Ada 1 miliar. Ada. Ya udah nanti ibu yang lunasin. Nanti kan ibu praktekin ilmu RDAY. Nanti ibu yang saya kasih 10 miliar. Ibu bayarin utangnya anak 1 miliar. 9 miliar balikin lagi ke saya. Udah selesai. Yakni ibadah ekstrim. Iya. Ibadah ekstrim. Kalau tadi kan sedekah ekstrim. Sedekah senilai makanan favoritnya dia. Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Kan langsung nih terkabul. Dia terkabul luar biasa. Kebetulan coba ibu. Gak usah sedekah ekstrim, gantinya ibadah ekstrim. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nah itu aja. Kalau ibu punya duit ya sedekah ekstrim. Kalau ibu gak punya duit ya ibadah ekstrim. Kalau ibu gak punya duit, gak mau ibadah, ya riadoh ekstrim di sini. Saya ngambil ibadah ekstrim. Ibadah ekstrim ya udah. Nanti kan cair dari saya 10 miliar tunai. Berangkat umroh gratis. 2026 saya berangkatin hajinya visa Puroda. Amin. Gitu. Amin. Udah banyak kok nih yang terkabul 16 orang. Ya. Yuk Bapak apa? Bapak apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Permasalahan saya tidak jauh yang kemarin, terutama yang masih anak yang ingin nikah itu ya, yang selalu temperamen sama orang tua. Kan Bapak belum taklukin pakai air cebokan. Iya, diantaranya itu. Taklukin dulu. Pak, tadi barusan nih ibu yang ngasih duit saya 100 juta. Itu dia naklukin anaknya pakai air cebokan, betul? Sama dia remes alat kelaminnya dibalurin ke mukanya. Kalau dia lagi makan dibalurin, kalau dia lagi duduk tangannya diolesin. Ini hajatnya terkabul. Nggak mungkin Pak dia sedekah 100 juta kalau dia belum praktekin ilmu RDI. Nggak mungkin. Nah Bapak coba praktekin dulu. Terus kedua, masalah saya sangkutan dengan bank. Ya tujuannya pengen lunas ya, pengen lunas. Nggak bisa Pak, Bapak niatnya udah jelek, pengen lunas. Nggak boleh. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Jangan pengen. Pengen sama pasti lebih tinggi mana tingkatannya? Pasti dong. Jenderal bintang 4 sama jenderal bintang 2. Namanya udah beda. Jenderal. Satu lagi namanya letnan jenderal. Di bawahnya lagi mayor jenderal. Di bawahnya lagi brigjen. Udah beda. Jadi Bapak harus bilang pasti, jangan pengen. Saya pengen punya itu. Ini yang repot nih. Gitu. Jadi Bapak harus ngomongnya pasti. Ada lagi? Jadi saya kan punya tanah. Ya. Tanah itu digadekan 25 juta. Kebetulan yang pegang gadenya itu ingin dikembalikan. Bayar dong. Ya, Pakai ilmu RDI dipraktekin yang kayak ibu tadi tuh yang saya kasih ikut sayembara nih. Nanti kan dapat dari saya 10 miliar. Bapak tinggal bayar aja 25 juta. Yang 9 miliar 975 balikin lagi ke saya. Amin. Tinggal ngerjain aja. Banyak kok Pak, udah ada 16 orang yang pada ikut sayembara. Amin. Amin. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qur'annya 12 juz. Pak Haji saya nggak kuat 12 juz, kuatnya 2 juz. Coba dulu, tingkatin. Pak, Bapak bersyukur ketemu RDAY walaupun lewat TikTok, lewat YouTube. Saya ngajarin baca Quran, paksain. Bangun jam 00, paksain. Senyum, paksain. Mandi pagi, paksain. Pak, ini Ustadz Bondas kemarin sakit asam urat, purinnya udah 13. Gue bilang mandi jam 00. Mandi gak lu jam 00? Sekarang purinnya udah 7. Jadi ngapain Pak kita berobat ke dokter, kesenangan dokter. Mendingan berobat ke RDAY. Walaupun anak gue dokter tiga-tiganya. Mumpung anak gue gak nonton. Kalau nonton anak gue protes. Papa, pasiennya diambil sama Papa. Jadi tanahnya nggak usah dijual Pak Haji? Nggak usah. Ngapain dijual? Orang yang suka jual, namanya orang nggak bersyukur. Orang tanah udah dikasih sama Allah kok dijual. Contohnya Bapak punya anak. Minta motor, dibeliin motor. Terus motornya dipretelin. Bapaknya kesel gak? Jawab lu. Ya. Kesel. Begitu juga Allah. Orang yang jual aset. Jual apa aja. Namanya orang yang gak bersyukur. Kalau bisa dirawat, disyukurin. Justru dari tanah yang seharga 25 juta disyukurin. Bisa kita punya perkebunan yang hektaran. Bapak lihat ya orang-orang terkaya yang punya perkebunan. Apa dia jual aset? Enggak. Dari Cina merantau ke Indonesia pakai celana buntung, pakai sampan. Ya betul. Ada yang nyangsang di Kalimantan, ada yang nyangsang di Bangka Belitung, ada yang nyangsang di Sumatera. Itu Cina-Cina. Bahasa orangnya zaman dulu kere. Cina-Cina kere. Yang makan juga susah di Cina karena penduduknya banyak. Tapi dia bersyukur. Datang ke Indonesia bisa makan. Yang penting makan dulu dia bisa. Yang penting nyambung hidup. Sekarang mau tahu pemilik bank di Indonesia. Tuh Cina-Cina itu. Kok tahu Pak Haji? Lah kan pasiennya RDA ya dia cerita. Kalau dia nggak cerita mana gue tahu. Siapa lagi?
Assalamualaikum Pak Haji. Hmm. Saya kan dulu juga pernah hutang pinjol itu juga. Gimana? Agak kenceng dong. Hutang pinjol Pak. Siapa? Saya. Dulu karena Ibu punya utang pinjol dulu. Iya. Sekarang masih? Ya masih kan nggak dibayar Pak. Alhamdulillah. Ini namanya istri kreatif. Istri kreatif adalah istri yang hobinya ngutang. Dan ngandelin suaminya yang suruh bayar. Itu kalau bisa dibinasakan. Kalau bisa Terus pertanyaannya apa, Bu? Gimana, Pak? Mana mic-nya nggak dengar? Itu gimana? Kan ada yang udah lunas, ada yang belum gitu. Udah, Bu, nanti lunas sendiri. Yang penting Ibu jalanin ilmunya RDAY. Berbuat. 100% tamu RDAY hajatnya lemot, penyebabnya cuma satu. Apa-apa udah. Jangan dong. Jadi sudah itu nggak boleh dijawab. Kita nih ngomongnya, saya sudah. Orang yang ngomong sudah, pasti ekonominya di bawah rata-rata. Kemana-mana naik mobil Grab, kemana-mana naik angkot. Memang naik mobil, tapi angkot. Memang ada supir, tapi bukan supir pribadi, supir angkot. Tidak boleh Pak kalau kita diajak ngomong, saya sudah, nggak boleh. Itu pantangan. Karena orang yang ngomong sudah, dia langsung vonis. Janganlah, udah berbuat. Bisa? Ibu praktekin ilmu kearifan lokal. Apa tuh? Colek alat ibu taruh di mulut kalau mau tidur 99. Pasti lunas minggu ini. Bangun tidur sama bangun tidur. Ini berlaku buat semuanya. Bisa? Jadi ibu jangan suka diseselin utangnya. Saya tanya, Allah, kenapa utang tamu RDAY kok lama bener terkabul? Penyebabnya apa Allah? Penyebabnya cuma satu, Ji. Dia waktu terima duit bahagia, tapi waktu bayar sedih. Oh nggak boleh? Nggak boleh dong. Terimanya bahagia, bayarnya juga bahagia. Itu yang bikin cepat lunas. Kita kan enggak. Nerimanya ketawa-tawa, bayarnya nangis-nangis. Jadi bertolak belakang. Orang yang senang rezeki datang. Orang yang sedih rezeki pergi. Nah perbandingannya Pak. Ayam yang sakit tetelo 50.000. Ayam yang sehat 100.000. Bapak sama ibu beli ayam yang sehat apa yang ayam tetelo? Nah ya gitu. Walaupun 100 loh. Jadi bapak dan ibu harus gembira, ceria. Jangan diliatin dong utangnya. Kita kan diliatin utangnya. Ngobrol sama suaminya. Papa, mama lagi sedih. Sedih apaan lu? Janganlah walaupun kita nggak punya duit. Buktiin bahwa kita lagi senang. Jadi suaminya juga sumringah. Pengenlah ngasih uang. Buat istri tercinta. Tapi kalau istrinya dilihat mukanya sedih, kira-kira kalau istrinya japri dijawab gak sama suaminya? Males. Kenapa? Ya dianya lagi sedih, nanti kita salah japri, ngomongnya beda, jadi berantem. Janganlah. Takutnya kita salah ketik, akhirnya jadinya meruncing. Jadi kita lihat sikon juga. Oh ya, istri kita lagi sedih apa lagi senang ya? Oh lagi senang. Ya udah. Oke? Yuk. Habis, ibu bapak nggak ada lagi? Masih. Ayo dong, ayo. Masih pertanyaan sama sih Pak Haji. Nggak apa-apa, ayo. Dia pengen utang lunas gitu aja Pak Haji. Mau Ya tadi, ya. ibu pada saat nerima duitnya gembira. Bisa gak nih pada saat proses pelunasan cicilan lunas, ibu gembira terus. Makanya Pak, Bu, banyak orang-orang nanya, kenapa sih Pak Haji dari hari Kamis malam Jumat bikin acara anak yatim? Jumat malam Sabtu bikin acara anak yatim. Sabtu pagi bikin acara anak yatim. Hari Minggu bikin acara anak yatim. Kenapa melibatkan tamu-tamu RDAY? Biar Bapak dan Ibu senang. Ada yang malam Jumat salawatan, kan kita jadi gembira sambil lihat anak-anak semangat tuh ngucapin salawat.
Sambil nanti setelah itu pencerahan. Hari Jumatnya api unggun. Anak yatim salawatan, jadi ibu juga senang. Biar yang ada setan-setannya dimakan sama salawatan. Ya. Hari Sabtunya naik odong-odong bersama anak yatim. Keliling naik odong-odong. Hari Minggunya berenang di kolam renang. Sambil kita senang-senang di kolam renang. Nah, bohong kalau senangnya nggak pada terkabul hajatnya. Bohong. Pasti terkabul. Jadi kita pertahanin Kamis malam Jumat. Jumat malam Sabtu. Sabtu dan Minggu kita harus bersenang-senang. Begitu. Saya boleh ikut gak Pak Haji? Boleh. Acaranya gratis. Makan gratis. Minum gratis. Ijab kabul gratis. Tanya jawab gratis. Bahkan yang paling dasar, tidur sama embek gratis. Itu gue taruh paling bawah kalau lo lihat di grup. Ada emang. Ada. Ada. Paling bawah. Iya. Tidur bersama embek Iya. gratis. Iya. Itu paling bawah. Jadi maksudnya apa sih Pak Haji taruh paling bawah? Biar yang pada nggak mood, maksudnya nggak mudeng nih bahasa gue. Gue taruh paling terakhir adalah tidur lo di kandang embek. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Riswanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.